Kalau kamu terus dipanggil korban, lama-lama kamu lupa. Kamu juga manusia yang utuh. Kita terlahir untuk pulih, bukan untuk selamanya memanggul identitas korban. Hak kita bukan cuma diakui sakitnya, tapi juga diakui kesembuhannya. Kadang dalam lingkaran perjuangan, kita lupa satu hal, bahwa di balik tuntutan, aksi, dan seruan kepada negara, ada manusia yang bernafas, yang merindukan ketenangan. Aku sering mendengar dari para penyintas, mereka bilang, aku lelah disebut korban. Bukan karena mereka menyangkal pengalaman pahit itu, tapi karena label itu seperti baju yang terus dipakaikan pada tubuh mereka, yaitu baju yang pada awalnya menjadi tanda perjuangan, namun lama-lama menjadi beban. Di banyak komunitas korban, narasi "aku korban" adalah sumber legitimasi untuk memperjuangkan perubahan. Tapi, tahukah kamu, ada harga yang diam-diam dibayar mahal, yaitu hilangnya kesempatan untuk merasa utuh, untuk dilihat sebagai manusia yang punya masa depan, bukan hanya masa lalu. Di titik ini, aku jadi ingat Clarissa Pinkola Estes yang sering aku kutip dalam beberapa episode yang lalu. Dia seorang psikoanalis, dan dia seorang feminis, dan juga penulis. Clarissa menghabiskan puluhan tahun mendampingi perempuan yang terluka oleh kekerasan dan penindasan. Baginya, setiap perempuan adalah makhluk yang lahir dengan insting penyembuhan, namun sering terjebak dalam cerita orang lain tentang siapa dirinya. Ia mengingatkan, jika kita terus membiarkan orang lain mendefinisikan kita lewat luka, kita kehilangan kekuatan untuk menulis bab baru. Maka disinilah pentingnya memulangkan diri sendiri kembali ke inti kita, tanpa harus meninggalkan perjuangan bersama. Mengganti narasi korban menjadi penyintas yang berhak damai bukanlah suatu bentuk pengkhianatan. Justru ini adalah penambahan dimensi baru dalam perjuangan, yaitu dimensi pemulihan secara personal. Ada yang khawatir kalau kita tidak lagi menonjolkan identitas korban, perjuangan politik akan kehilangan daya. Aku mengerti kekhawatiran itu, namun mari kita lihat lebih jernih. Pengakuan negara, perubahan kebijakan, dan advokasi tetaplah penting. Itu satu sisi perjuangan. Sisi lainnya yang tak kalah penting adalah memastikan mereka yang telah melewati badai bisa merasakan matahari. Bahasa yang kita gunakan bisa menentukan arah percakapan. Kita tak perlu mengatakan cara lama adalah cara yang salah. Kita bisa mengatakan cara lama itu memang penting, dan ini tambahan yang akan menguatkan kita semua. Dengan begitu, kita tidak menghapus perjuangan, tapi memperkaya maknanya. Bagi sebagian orang, melepaskan status korban terdengar seperti memaafkan tanpa keadilan. Padahal tidak. Ini bukan melupakan, tapi memilih untuk tidak membiarkan luka menjadi satu-satunya identitas. Karena terus-menerus hidup sebagai korban memang melelahkan. Kita butuh ruang untuk menjadi manusia yang utuh, yang bisa tertawa tanpa rasa bersalah, mencintai tanpa rasa takut, dan semua berjalan tanpa bayangan masa lalu.
yang menutup semua cahaya. Clarissa Pinkola Estes pernah berkata, kita tidak diciptakan hanya untuk selamat dari badai, tapi untuk menari di bawah langit yang cerah. Itulah hak kita sebagai penyintas, hak untuk damai, hak untuk menjadi utuh kembali.